Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan para hambanya yang baik-baik dengan diberikannya taufik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan Allah taufik kepada kita juga. Maka Dia hasilkan untuk mereka kemuliaan dan kemegahan. Jadi dengan taufik, petunjuk, hidayah yang diberi Allah kepada si hamba-hambanya, sehingga hamba itu menjadi mulia. Dan Dia Allah juga menghapus dari hati-hati mereka akan kegelapan dan kecintaan kepada selainnya, yaitu orang-orang soleh tadi yang diberikan Allah taufik, petunjuk, diberikan Allah kemuliaan. Maka Allah memelihara akan hati orang yang diberi petunjuk. Dipelihara dari apa? Dipelihara Allah dari mengingat selainnya. Artinya hati orang yang beriman tuh hatinya condong hanya ingat dengan Allah. Salah satu bentuk ingat dengan Allah, hendak berbuat kebaikan terus. Apa aja, habis ini apalagi amalan bacaan, habis itu apa, terus kebaikan yang dilakukan sampai nanti menutup mata yang terakhir. Nah, itulah orang-orang gambaran yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang diberi petunjuk, diberi kemuliaan, ya. Dan Dia menganugerahi mereka dengan berlaku hilm. Allah juga memberikan kepada orang-orang yang diberi petunjuk tadi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang diberi kemuliaan dengan hilm. Arti hilm itu sabar, arti sabar itu adalah kas penyarikan. Jadi makna hilm ini maknanya adalah dia tidak cepat marah. Kalau toh ada sedikit hal-hal yang mungkin dia tidak pendendam. Itu makna daripada hilm. Lalu bisa disamakan juga walaupun agak beda adalah dengan sabar, ilmu dan kejernihan hati. Jadi orang-orang saleh mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat hilm. Apa tadi hilm? Adalah sarik. Juga diberi Allah hikmah ilmu yang begitu luas. Juga diberi Allah kejernihan hati. Hatinya jernih. Kenapa hatinya jernih? Karena di dalam hatinya ada petunjuk dari Allah. Dan itu tidak ada yang bisa memberi kecuali hanya Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Makanya dalam kehidupan kita kada heran, biar kita nang bading sanakan, biar kita nang bakawan akrab, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, tentu hatinya tadi barasih. Apabila hatinya barasih, jernih, maka mudah melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu kebaikan. Orang ngalih sidin nyaman aja,
Orang sangat susah betul apa macam-macam ini itu, sidin tenang aja. Nah, itu namanya Allah memberikan petunjuk kejernihan di dalam hati seseorang dari berbagai macam kekeruhan, karena hati kita ini banyak penyakit-penyakitnya. Ada merasa diri paling bagus, hati. Ada merasa paling berjasa, hati. Ada merasa paling khusyuk, paling tenang, paling baik, hati. Macam-macam. Dendam, iya, apa macam, iya. Juga semoga salawat dan salam selalu tercurah ke atas orang yang dimahkotai oleh Allah. Maksudnya orang yang dimuliakan oleh Allah dengan mahkota ketenangan. Dan dengan keberadaan beliau Allah telah menyinari segala penjuru alam dengan adanya orang yang sangat dimuliakan Allah tadi. Orang yang diberi Allah mahkota yang luar biasa dunia akhirat. Dengan adanya beliaulah maka terpancar nur ilahiyah ke seluruh alam, yaitu penghulu kita, pemimpin kita, orang yang kita harap-harapkan syafaatnya, orang yang tidak pernah bosan membimbing kita walaupun beliau kadada sekarang, orang yang selalu menawarkan dan mendoakan kepada kita. Salah satu di antara doa Nabi, Allahumma ighfir li ummati fi bukuriha, ya Allah ampuni umatku baisukan ini. Jadi makanya rugi bila bangun kada baisukan, kada didoakan Nabi. Dan doa Nabi itu terus menerus. Doa Nabi itu terus menerus, mulai sidin menyambat semalam dulu sampai hari kiamat. Jadi bila orang nang kesiangan bangun, kada dapat doa Nabi. Mana sudah bangun kesiangan, mandi wajib pulang hebat. Ya Allah, nyamannya aja Tuhan ini ku beri waktu sudah guring nyamannya. Tapa paling ngor gulu guring nih, tasingkai, tahu tasingkai? Masih aja kesiangan guring nyamannya. Kada dapat doa Nabi ya. Jadi bila hendak dapat doa Nabi, Allahumma ighfir li ummati fi bukuriha, ya Allah ampuni umatku baisukan ini. Nah, bangun song-song ya. Jangan supan dengan ayam song-song bangun ininya. Memelihara ayam masih mau nyamannya. Ya malaikat maut nih, aku cabut rohnya. Artinya masih kita bangun, alhamdulillah. Banyak nih nang subuh nih kada sing bangunan nih kam. Kada bangun mungkin masih guring atau langsung jiun banyak juga. Nah, Nabi itu sayang benar awan kita, didoakan sidin terus itu. Ada gampangan bila orang bangun subuh doakan sidin ya. Didoakan sidin, Allahumma ighfir li ummati fi bukuriha. Jadi makanya jangan sampai terlambat bangun. Jadi untung kalau pian jadi petugas kaum. Kalau kaum ini kada kau lambat bangun, coba lambat bangun sedikit orang benar, bisa ada SP-nya, surat peringatan. Kalau lambat bangun langsung ada. Untunglah pian bila bisi laki kaum lah. Ya biar kadang ngantuklah begayaan. Nah yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang yang selalu mendorong manusia agar selalu taat kepada Allah. Nabi kada muyak-muyaknya, ndak bosan-bosannya untuk mengingatkan umat sidin itu baik lohai, gawi lohai, itu kada baik silai, jangan digawi. Nabi mengingatkan terus supaya apa? Umat sidin selamat. Cuman yang diingatkan kadang-kadang sarik ya. Nabi kada ada bang nang mengatakan ya ulama-ulama nih menyampaikan meneruskan pandiran Nabi. Wa qala nabiyyu, dan Nabi telah bersabda,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika niku sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bahasa iku jenenge wis nek dawuh Kanjeng Nabi niku nggih sami kali dawuh Kanjeng Nabi iku sing nyampaine ki ya ustaz ya yai ya padha ae iku sing dimaca ya omongane Kanjeng Nabi. Makane rada manut sithik ngono ki lho. Lho manut sing ngokek kok sithik ae Ustaz. Apa kita ini yang bahasa apa? Nah, kada moyak-moyak Nabi terus menasehati. Ya guru-guru nih bang tugasnya diingatkan itu halal. Itu jangan pian pang ya kada mau madahi nah hanya dipadahi guru jangan digawi tetap menggawi ya banyak itu sudah itu riba cilai jangan diumpati sudah dipadahkan hukumnya ini macam kada apa-apa pang jangan sedikit pintar ya kan murid tuh ini sudah takana kena iya betul juga Ustadz Jor. Kenapa Ustadz nggak ngomong dari dulu? Lah sudah diomongin malah sampai macam-macam alasan. Kepintaran guru disalahkan. Kayaknya bila gurunya pindah keras-keras jangan diundang lagi si Dini Jor. Anu menyinggung kita. Nah disinggung. Siapa nang menyinggung? Seorang nang kada suaka kamu sigit. Seorang nang kada suaka ibadah. Tersinggung aja lalu peranakan tak turun peranakan akhirnya lalu kada mau beranakan sedikit pindah keras wah padahal gurunya penyinggungan Habibnya penyinggungan seorang nang salah ya guru tuh aja belajar mah pasti lumpia seorang masih gawian bawa lumpia orang bulik kayak apa kayak apa lagi sudah disambat nang belak-belakan tuh nah nyati bila tulak salawatan jangan mengambil lumpia orang ada nang cara pakai itu gurunya penyarikan seorang nang bawa lumpia orang kena musim korban pulang sambil menimbang bibinya ini menimbang rajin lah pintar ya bibinya nih kamu bini siapakah tahu jawab jadi hati-hatilah hidup pasangan matian kita nah matian maksudnya kita tanggung jawab seorang nah ampun musik dimakan awas hati-hati kita matian berataan Nabi tidak pernah bosan-bosannya mendorong memberikan semangat untuk taat kepada Allah Tuhan yang maha mulia lagi maha pengampun dan selalu melarang dari mengikuti hawa nafsu. Nabi mengingatkan jangan diumpati nafsu jesidin ya itu gawian nang kada baik tuh nafsu orang-orang yang melakukan maksiat tuh tahu bahwa maksiat tuh kada baik tahu dia contoh hikam bandar narkoba ada ke sini bandar narkoba ada bandar aja bandar narkoba yang terbesar tahu itu kada baik mana guru buktinya bahwa itu kada baik berdoa mudahan anakku jangan anak kayak aku nah berarti tahu gawian itu kada baik iyalah adalah kira-kira orang ahli maksiat berdoa umpama nang abah nih minum 2 peti kada mabok berdoa ya Allah mudahan anakku minum 10 peti kada mabok wah adalah kira-kira insya Allah kada ada ya kayak apa aja ahli maksiatnya pasti berdoa mudahan anakku jangan kayak aku pasti itu coba aja takutnya coba hanya nang teler-teler tuh pernah kita wawancara aku ngajak anak yang kayaknya aku cukup hak aku anakku jangan kayaknya aku aja cukup berarti tahu bahwa minuman itu ada baik ya kalau setan dan setiap yang memudaratkan sudah Nabi ingatkan itu tugas Nabi namanya basyiran wa nazira
tugas Nabi itu dua, basyir, memberikan kabar gembira, sorga, pahala apa macam, ini gawiannya. Jaka bahasa kasarnya bubuhan pian ini mun hendak masuk surga gawiannya ini. Amun pian hendak ke neraka gawiannya ini. Jangan digawi. Nah, itu tugas Nabi yang utama, basyiran wa nazira. Hanya wada'iyan ilallah, baru sirin membawai orang ke Allah. Ya. Itu tugas utama sidin. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah atas keluarga beliau, ahli bait beliau yang merupakan tokoh-tokoh yang telah disucikan keluarga Nabi dimanapun berada. Ahlul baitil Mustafa hum tuhuri hum amanul ardu fadzakiri. Keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah itu di mana saja mereka berada di dunia ini, ujung ke ujung, ngulon ngetan ngalor ngidul endi bisa karep dhewe, di mana aja mereka berada, ahlul baitil mustafa tuhur, bersih, suci, ditokohkan, dimuliakan. Hum, mereka amanul ard, mereka penjaga keamanan dunia ini. Maka dari itu ingatlah, maksudnya kita hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Dan juga atas para sahabat beliau. Nah, para sahabat-sahabat Nabi, ya, jangan sampai kita ikut satu kelompok yang mencaci maki para sahabat. Jangan diumpati. Para sahabat itu orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi, hidup mati senang susah dengan Rasulullah. Coba siapa hakun mengawal Nabi dari Mekah ke Madinah, mana musim panas dan tak taruhannya nyawa. Coba pianawan guru, je guru kita dakwah yuk, kemana guru? Ke Hulu. Cuman je guru kita antara dua Jepang. Kenapa? Bolehkah kadang aja ini antara berpikirnya kan, apalagi bujangan. Mungkin ulun kada 4 guru ya, ulun belum kawin lagi. Ujar guru kita nih kayak apa nih? Antara dua ini bolehkah kadakah, karena di sana daerahnya ini angker, mana kalau dapat duit, mana uyuh berpikirnya. Kalau sahabat enggak, begitu diajak Rasulullah siap. Bayangkan di hari yang siang bolong kalau kada salah ada sahabat Nabi melaporkan, Nabi nyuruh pada Abu Bakar siap-siap ini. Padahal siang bolong panas itu, diketuklah pintu Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ulun menyampaikan pesan Nabi. Apa? Begitu mendengar nama Rasulullah tuh pas Abu Bakar, kenapa? Kayaknya sih malam nih siap-siap. Kemana? Hijrah. Wah, tanpa apalagi Abu Bakar bertakbir, kegirangan, jangan berduaan dengan Rasulullah. Jadi para sahabat itu orang-orang yang sungguh mulia. Mereka yang dekat dengan Rasulullah, mereka yang selalu berjuang untuk Rasulullah. Jadi jangan sampai ada di antara kita wayah ini mencaci-caci maki para sahabat. Ada satu kelompok yang mencaci maki mereka. Jangan diompati lah. Yang sempurna dan baik para sahabat dari sebagai satu salawat dan salam yang dengan keduanya kita dapat memperoleh segala maksud dan tujuan dan mendapat ampunan segala dosa bagi kita dan keluarga kita. Artinya kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, ahli bait Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat tadi dosa kita diampuni, dosa keluarga kita diampuni, keluarga kita seberatan dipelihara Allah dengan berkat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta bagi orang-orang yang berada di desa, di kota dan dimanapun mereka berada. Amma ba'du, berkata pelayan dan para penuntut ilmu di Masjidil Haram, hamba yang banyak dosa. Jadi pengarang kitab ini ya almarhum Abu Bakar ibn al-marhum Muhammad Shatta, pengarang kitab Kifayatul Atqiya ini adalah khadim, pelayan atau
orang yang dulu pada masa beliau mengajar di Masjidil Haram. Hamba yang banyak dosa dan kesalahan. Kalau orang bahari mengarang kitab begitu. Kalau orang sekarang kan mengarang buku. Beliau adalah profesor, doktor, insinyur, kepala lungur, guru besar di fakultas ini, guru besar, dan pengalaman di bidang organisasi, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Terakhir RT. Nah. Pengalaman kerja beliau. Kalau orang munggah ini kan gitu. Kalau orang bahari yang banyak dosa, yang banyak salah, yang kadada apa-apa hanya mengharap rahmat Allah. Padahal orang bahari rata-rata seluruh pengarang kitab itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai di rumah pian kadada kitab. Ya. Nanti bila tulak haji, tulak umrah nukar kitab. Ini aur cirat kuning hanang ditukar. Paling gak ada 5 kitab harus ada di rumah. Ya 5 apa 6 ya? 5 kalau kan hilaf ya. Coba ulun sambati kita bila ada yang salah kita. Pertama kitab di rumah mesti ada Ihya Ulumuddin. Usahakan di rumah ada kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Karena bila ada kitab Ihya Ulumuddin, para wali-wali datangan di rumah. Yang kedua kitab Bukhari. Ujar ulama bila ada kitab Bukhari di rumah, roh Nabi hadir. Pasti. Aku kada bisa membaca, guru. Bisakah adakah ada kitab Bukhari di rumah, roh Nabi hadir? Iya. Jangan nuka baju heran. Darbi hikmat baju, kena jilbabnya Zakiyah, Zaneta, mau bener minum mulu. Nang kitab disambat tadi bisa baca kadakah? Usahakan basic. 1 Ihya Ulumuddin 4 jilid. Yang kedua Bukhari 4 jilid. Bukhari itu nomor 2-nya Quran. Quran nomor 1, Bukhari nomor 2. Bukhari Muslim ya, Bukhari lah paling ya. Yang ketiga Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Bahkan ada ulama berkata jual rumah hikam nukar Al-Azkar. Saking pentingnya Al-Azkar. Ibaratnya nih kada bisi duit jual rumah paribahasa cuman ndak kan, atau jual baju agar kawan nukar kitab Al-Azkar. Adalah kitabnya di rumah nukar ya nak Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Yang berapa tadi? 3 sudahlah. Yang keempat Hulyatul Auliya. Itu agak mahal. Kalau kada hilaf 10 jilid kah 8 jilid kah, agak mahal ya. Tidak apa-apa, kalau ada uangnya beli. Itu jawabah guru, nyabah guru. Abun ulun kada wani pandir. Sidin orang nang masyaallah bagus kumpul. Bila bisi kitab Hulyatul Auliya bisa dipastikan kena anak cucunya ada nang wali, ada nang alim. Ya. Bisa membaca kakadakah? Apalagi bisa membaca, apalagi memang sidin berpendidikan agama. Wah, masyaallah luar biasa. Yang berikutnya Syarah Ainiyah. Syarah Ainiyah ini ada 2. Syarah Ainiyah Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang di Hautah. Ini Syarah Ainiyah Abdullah Al-Haddad. Syarah Ainiyah Abdullah Al-Haddad. 5 kalau pada hilaf ya. 1 Ihya Ulumuddin, 2 Bukhari, 3 Al-Azkar, 4 Hulyatul Auliya, 5 apa tadi? Syarah Ainiyah. Nang tahalus 2 aja kitabnya halus, Al-Azkar dengan Syarah Ainiyah. 5 usahakan besi di rumah. Namun kita orang Kalimantan paling kada besi kitab Sabilul Muhtadin awan parukunan. Ya. Ingati jangan tapi nukar baju lagi. Nukar kitab. Ulun kada bisa membaca guru ai.
Ini kisah kalau nggak salah pernah kalau kisahkan di situ nggak ada tahu, mudah-mudahan pernah sekedar kita untuk semangat. Ada nenek-nenek tolak haji pas umpat ulun tahun 2003. Guru kalau tolak makannya apa bagus oleh-oleh yuk. Nukar kitab nih ay, nukar kitab di sini nagenang apa? Nukar kitab. Ya, untuk apa? Ayo aja nukar kitab. Tolak haji kami. Gitu tolak haji, bertahun pulang. Kitab apa guru? Macam-macam kitab. Pian hendak nang apa? Nang murah-murah aja guru. Aku bisa baca juga sih. Jangan kan kitab Quran aja ngalih. Oh ya sudah. Ulun tuh karakan kitab Al-Azkar. Kalau kada hilap 65 real kah? Di Mekah lah, di Mekah. Tukar. Awan Sidin Juai kita nukar. Memang Sidin orang masya Allah. Ketujuh benar majelis tuh siang malam di mana-mana. Jadi ulun bawa ke toko buku di Mekah. Nih, berapa tuan? Nah, dengarkan nih lah. Sekian. Nah, ayo guru, nukar di apa ya guru? Ayo disimpan, simpan. Begitu sudah lo dibungkusnya, kalau bawa beli ke kamar, simpannya di koper besar nih lah. Jadi kena di koper besar itu pian jangan diganggu-ganggu lagi. Kena sampai di rumah simpan aja di lemari. Aku udah bisa membaca, ayo jak bisa membaca. Ini mulai ini nah, mulai nukar nih nah. Pian berdoa terus di Ka'bah, di Raudah kena bila kita ke Madinah. Apa doanya? Berapa ya komposisi cucu? Banyak dia. Cucuku ini 10. Berdoa di antara cucu pian tuh mudahan ada nang alim. Berdoa nih di Ka'bah nih, di Ka'bah nah. Ini kena bila tulakan nah. Di mana-mana pian berdoa. Ini kita musim haji nih, kabul di Arafah, di Mina, Muzdalifah. Berdoa terus, berdoa terus. Ada juga kan di antara cucu pian tuh hendak mondok ngalih aja kakanakan wah ini, ayo aja berdoa. Kena ulun bantu. Ringkas cerita selesai bahaji karena kami gelombang kedua, lalu dari dari Makkah menuju Madinah. Berdoa pian ngati lah berdoa. Aku berdoa terus ya, mudahan cucuku ada nah akun mondok, mudahan cucuku ada nah alim kawakin membaca kitab itu. Ya. Alhamdulillah ngarannya doa Allah kabulkan. Laporan pulang Sidin pas itu kan anak tahun ajaran ya Bu ya, pas bulikan kami dari Mekah itu. Alhamdulillah nih bertiga cucu ulun nah akun mondok. Ada nang ke ke Pamangki, ada nang ke Jawa. Abah mamanya nyuruh macam-macam, masing-masing bertiga. Alhamdulillah pian berdoa terus. Berniat pian. Aku Jisidin jangan dimatiakan kecuali cucuku bisa baca kitab itu. Wah mantap jago nenek-nenek. Doa terus. Alhamdulillah di antara yang 3 tadi beratan bisa baca kitab itu, jadi ustadz. Nah itu namanya penyemangat. Ya jadi bujur nang pandiran ulama-ulama wali-wali itu amun ada bisi kitab tuh ada salah satu zuriatnya. Ya, kada mesti nang di rumah itu ngaran juriat seorang cucu buyut. Bila kamakah gincu hanang ditukar muyak benar. Nyata kita lah berniat lah mudahan tulak umrah ya. Kawan nukar kitab ya. Iya. Ya. Kalau kisah ponaan ya itu Bukhari itu berkahnya karamatnya luar biasa. Ponaan saya sendiri tapi ponaan sepupu. Jadi tahun 86 ada ustadz merantau ke Samarinda. Mungkin kada cocok ibaratnya tuh baik. Kada cocok artinya ya maklum 86 tuh kan tangalih ini. Lalu kena akrab dengan ponaan sepupu ini. Kebetulan ponaan sepupu ini ya orang berada ya. Jadi ulun jaya rencana hendak balik pulang ke kampung di Balitung kalau kada salah ustadz itu. Jadi ujar haji ini ponaan sepupu ulun. Jadi kayak apa pian? Nah ulun hendak
memberi hadiah kenang-kenangan lawan impian. Apa aja sih, Rin? Serban kah apa? Kitab takajud haji itu kan? Ulun kan bisa membaca Ustaz. Ulun nih pengusaha, memang haji ini pengusaha. Kada bapak ulun sudah berniat dikasihlah Bukhari itu 4 jilid kepada si haji tadi. Haji itu ponakan sepupu bininya ponakan sepupu ulun. Jadi ringkas kisah, ya sudah. Cuma ulun mohon biar kami seperanakan kababuli, paham aja ya. Ini haji ini orang yang ketapi ngalih juga, masya Allah luar biasa. Dah, tukarakan ongkos bulik apa macam, bahkan diberi pulang barang apian sana bermodal ngapakah kena. Artinya cakap bahasa kita merantau ke Samarinda kada cocok gitu nah publik. Ringkas kisah, terus waktu berjalan tahun berapa Yoyong kebakaran. Ini rumahnya pas di Intang asrama polisi Sungai Kunjang tuh Pak. Ada masuk gang kecil itu di belakang itu. Pas kebakaran kasih rumah kayu bertahan itu. Ya, belum ada asrama polisi itu, belum ada Kapolres ini yang sekarang. Jadi bingungnya sudah, maka gangnya kecil, mana kayu semuaan. Haji Sabri ngeranya bingung ulun omayar. Kenapa pas sudah bingung-bingung itu tak lihat kitab, balik kitab terbandak di mana yo? Di belakang, di wadah cangkir. Ini kada paham kan? Orang kada paham. Kada paham kan? Sidin kada bisa, kada pernah mondok apa macam ini. Kok ambil aja kitab tuh, kok anda 4 buncuk. Aku bertawasul kata hujo, siapa tawas pokoknya bapak ada bila kitab ini bakaramat nang pangarang kitab ini bakaramat, mudahan dengan berkat selamat tangan rumahku. Cuman sekitar semeter aja Pak, kan gangnya kecil itu, gangnya kecil. Nang ini Kapolres, nah ada gang kecil nang masuk gitu lah. Itu dulu pernah kebakaran besar-besaran itu sampai tembus kemana, ke gang KBB kah kemana kah itu tembus waktu itu. Selamat rumahnya. Berkat kitab ya. Jadi ingatilah bila tulak ke Makkah jangan nukar ginjo. Ya nukar kitab kada kawan nang ganal nang halus nang tahalus tuh syarah ainiyah dengan al-azkar. Paling kada kitab rukunan beisi. Nah, kita manakib Abah Guru sekumpul beisi, manakib Datuk Kalampayan ada di rumah. Di mana guru? Nah, cari di toko kitab. Ya, jangan mencari di toko baju, ada itu. Ya. Nah, kembali. Jadi yaitu hamba yang dhaif tadi yang menyatakan diri sidin, istilahnya merendahkan diri Abu Bakar bin Almarhum Mahfuz Syatta, semoga Allah berlaku lembut kepadanya. Maksudnya Allah memberikan rahmat kepada yang menyusun kitab ini. Sungguh sebahagian dari kawan-kawan semoga Allah memperbaiki keadaanku, dan mereka meminta kepadaku agar menulis sebuah syarah yang ringkas yang menjelaskan tentang isi kandungan sebuah qasidah yang bernama Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, yang dikarang oleh Al-Arif Billah Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi anugerah kepada kita dengan madad beliau sebagai satu syarah yang mengandung penjelasan atas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka ujar pengarang kitab, aku pun mengabulkan permintaannya, yang walaupun aku bukan seorang yang ahli untuk itu. Sidin merendah ya, orang-orang bahari gak ada kalimat-kalimat beliau adalah guru besar, tidak ada. Kalau sekarang kan masya Allah ya, itu bedanya orang bahari dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang disebutkan gelar, wah, disebutkan jabatan, disebutkan pengalaman. Kalau orang bahari, oh, hamba nang dhaif, nang banyak dosa, nang selalu mengharapkan rahmat Allah ya. Nah jadi jasirin aku kada bisa juga sebenarnya untuk itu, tetapi karena dorongan kawan-kawan dan doa dari kawan-kawan. Nah walaupun aku bukan seorang ahli untuk itu, seraya sambil mengharap agar aku dapat masuk ke dalam jalan tersebut, juga berharap si pengarang kitab ini mudahan aku kau mengamalkan sama juga ulama-ulama yang menyampaikan, guru-guru yang menyampaikan, berharap sidin dalam hati mudahan nang ku sambat nang ku sampaikan ini kawa juga diamalkan
Nah, jadi sama-sama kita kawam amalakan, bukan guru tuharat, nah, tapi berusaha, karena yang disampaikan Ustadz kan cuma ngambil di kitab, lalu dijelaskan, lalu disyarah-syarahkan dengan kehidupan kita. Nah, sambil juga kita praktekkan. Itulah keberkahan sebuah ilmu. Makanya bila kita duduk di majelis ilmu, mengharap barokahnya, karena ilmu nang pian dengar siang, pagi, sore, malam, itu aja juga. Dengar ceramah di sana, neng itu aja juga. Adakah ceramahnya lain? Beda-beda dikit-dikit aja, beda-beda tipis ya. Situ sabar, sini syukur, sama aja juga. Ibaratnya situ Ustadz membahas sabar, di sini membahas syukur, di sana membahas taat. Itu berputar-putar aja. Jadi yang kita harapkan tuh barokahnya. Nah, makanya kita kalau sampai kada dapat barokah, nauzubillah. Hidup ini yang penting barokah. Umur itu kada perlu panjang, biar panjangan memuyaki orang. Ujar nenek lawas bener, kayak ini beluman mati juga lagi. Muyak sudah mana penyarikan. Biar pendek tapi barokah, panjang bang, oh bagus lagi barokah. Nah, sama ilmu, kada banyak besi ilmu sidin, ibaratnya tuh nah maklum, sadar, paham dengan majelis-majelis ini umur sudah 60-an. Zamalam sini kau tahu di majelis awor main catur hagawian. Alhamdulillah umur 60 ini tak baik, ingat mati juga sudah ya. Baik bersadar-sadar juga, bahari lagi antum kada tahu urusan ya. Nah, artinya cakap bahasa Banjar, umur kita nih pak mendengar ceramah ini menangkap nih bilang berputar-putar di otak ya. Berputar-putar. Coba aja bulikin takut nih bini apa yang sampaikan guru tadi, tapi ingat juga aku aja sini. Iku nek joke ngaji kuping jiping gitu loh, gono catatan nih. Makanya min alamati tulab, ujar Habib Salim bin Abdullah Al-Syatiri, tanda santri, tanda murid itu ada 3 ya. Nang tuha karena anu, apalagi santri di pondok, ini santri nang di luar, ini santri juga ngaranya, cuma santri belelo. Tanda santri ada 3. 1 pulpen, atau ada pulpen pak de, mana pulpennya? 2 buku, itu ngaranya nak mengaji. 3 siwak, nah, jangan rokok aja di kantong. Nah, ingat bilang hendak ke majelis taklim, bawa pulpen, bawa catatan, nah dicatat. Yang dihafal sidin, bila subuh Sabtu biasanya nasi kuning di sidin. Bila subuh Minggu nasi uduk. Hafal sih makanan menu majelis tuh hafal. Itu aja yang dihafal. Ya Allah, nah kita ambil barokahnya aja, barokah ya. Mudahan sebuting masuk di otak kawa diamalkan biar sebuting alhamdulillah. Nah, apa tadi di sini yang kita ingat, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang. Lalu buktinya orang itu diberi anugerah macam-macam tadi, ketenangan batin ini. Buktinya lagi badannya istiqomah, itu boleh ikuti, itu boleh pegang. Maksudnya itu nang diingat. Lalu bila kita dapat menggawi ini, menggawi itu, alhamdulillah. Termasuk aku dalam ucapan muqaddimah dalam kitab Kifayatul Atqiya tadi. Apa ujar sidin? Fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha birrijal falah. Maka serupailah mereka, umpati gawian mereka. Jika kalian belum termasuk seperti mereka, kita kada kawa nang kaya wali ulama barang umpatan ya Banjar. Paham umpatan? Ikut-ikutan menyerupai, mahihirip, tahu lah mahihirip, mirip-mirip ya. Kan duduk yang bermajlis gini kan ulama solehin nang ketujuh, kita umpat ya kayak ini juga. Maghrib isya subuh, maghrib isya subuh.
hari-hari ya. Illam takunu mislahum, walaupun kita kadang kaya sidin siapa? Sidin pengarang kitab ini, sidin ulama-ulama dan sebagainya. Karena inna tasyabbuha birrijal, sesungguhnya menyerupai para tokoh itu adalah falah, keberuntungan, menyerupai orang-orang saleh, menyerupai mereka itu termasuk keberuntungan. Jadi jaka bahasa Banjar itu kita umpatan bubuhan wali-wali. Bubuhan wali senang baca salawat, umat kita baca salawat. Bubuhan wali senang bermajlis sidin, bila duduk ilmu nang dikisahkan, bila duduk ilmu nang dikisahkan, umpati juga. Ampe bila duduk orang dikuyak, bila duduk orang disambati, bila duduk orang aja bina inya aja nang pembujurnya, pembaiknya. Ampe hendak, amun hendak menuruti orang soleh. Mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana amtah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu badihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.